Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sambutan Inspektur Upacara pasukan diistirahatkan. Seluruhnya istirahat di tempat. Break. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada hari ini, pada pagi hari menjelang siang ini, kita dapat melaksanakan upacara peringatan kemerdekaan negara kita yang ke-78. Salam dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita muliakan Ustadz Pembina, Ustadz Ketua Yayasan Ar-Ramli. Meskipun beliau berdua tidak berhadir bersama kita di tempat ini, akan tetapi semangatnya terus tetap bersama kita. Dan yang sama-sama kita muliakan para ustadz dan ustazah yang telah berhadir di sekolah kita ini dalam rangka upacara peringatan 17 Agustus tahun 2023.
dan yang saya hormati para rekan-rekan karyawan, baik itu dari security atau yang lainnya, dan yang saya banggakan dan yang Ustadz banggakan dan yang Ustadz sayangi, anak-anak Ustadz semuanya. Baiklah, yang ingin Ustadz sampaikan pada kesempatan kali ini, kita selalu dalam setiap tahunnya kita memperingati Hari Kemerdekaan negara kita. Maknanya apa untuk kita? Dari turun-temurun selalu kita peringati. Dari mulai nenek kita, orang tua kita, setiap tahunnya selalu memperingati 17 Agustus sebagai Hari Kemerdekaan negara kita. Artinya apa? Pelajarannya untuk kita apa? Kita senantiasa diminta untuk mengenang bagaimana perjuangan para pendahulu kita untuk meraih kemerdekaan. Kita negara yang merdeka, bukan dikasih kemerdekaannya, tapi negara merdeka. Berjuang, menumpahkan darah, tetesan keringat, air mata. Bagaimana perjuangan para pendahulu kita untuk mendirikan negara kita ini, supaya kita, generasi yang akan datang, generasi kita, tidak merasakan sebagaimana yang mereka rasakan. Bagaimana rasanya kerja paksa, bagaimana yang ditodong dengan pistol, kita tidak merasakan itu sekarang. Itulah yang diperjuangkan oleh para pendahulu kita, pahlawan-pahlawan negara kita, pahlawan bangsa kita, agar kita tidak merasakan seperti yang mereka rasakan. Dan untuk itu sebagai generasi penerus dari perjuangan, maka kita harus meniru semangat perjuangannya. Kalau di zaman sekarang tidak ada lagi yang namanya tembak menembak, tidak ada lagi penjajahan secara langsung menggunakan senjata, akan tetapi yang sedang peperangan pemikiran, budaya. Sekarang kita di Indonesia ini disuguhkan dengan budaya-budaya Barat. Bagaimana kita menjauhi budaya-budaya kita, budaya-budaya lokal. Didatangkanlah budaya-budaya Barat. Itu sekarang apa kita? Perjuangan kita. Bagaimana melawan budaya Barat ini, ya, yang penuh dengan kebebasan, ya. Itu yang sekarang diapakan ke kita, ke generasi-generasi muda kita. Mulai dari handphone, ya, aplikasi-aplikasi yang membuat lalai, sehingga tidak ada lagi jiwa pejuang di dalam diri generasi kita. Sudah lembek. Contohnya apa? Dikasih tugas, diminta, tolong kamu apakan dulu. Ambil Ustaz dengan saya. Gak bisa aku. Itu bukan pejuang. Ya, belum berjuang, belum dilaksanakan, udah menyerah dia. Ya Ustaz, gak bisa aku. Belum dicoba. Ya, karena sekarang, ya, anak-anak umur yang 7 tahun, 8 tahun yang masih TK itu sudah punya handphone sendiri di rumah. Dan sudah lebih banyak dia berinteraksi dengan handphonenya, dengan HP. Dan dikasihlah dia aplikasi-aplikasi yang tidak mendidik, yang sehingga terakhir akibatnya apa? Dia hanya mementingkan dirinya. Dengan HP-nya nggak bisa dia hidup menurut dia. Ya, ada TikTok, ada apa lagi? Facebook, Instagram. Ya, sudah sibuk dengan itu. Tidak ada lagi dia kemauan dia belajar. Dengan HP aja udah cukup. Itulah sekarang yang terjangkit dengan kita. Ya, umur 7 tahun udah punya handphone sendiri. Ya, sehingga dia hanya sibuk dengan handphone. Dari kecil dia sudah hidup dengan handphonenya, dengan sendiri dengan handphone. Tidak memerlukan yang lain lagi. Sehingga dalam pendidikan dimasukkan dia ke sekolah, yang dia hanya handphone. Jadi sebagaimana tema dari
kita, Dirgahayu Republik Indonesia kita ya, URI kita ini terus melaju untuk Indonesia maju. Ya. Terus melaju untuk Indonesia maju. Melajunya bagaimana? Enggak boleh melaju tuh karena ya, melaju tuh boleh ya. Ya harus sesuai dengan kapabilitas kita. Ya. Kita harus maju. Ada teknologi. Kita tidak boleh anti dengan teknologi. Akan tetapi bagaimana teknologi ini bisa kita manfaatkan. Kita yang menjalankannya, bukan dia yang menjalankan kita. Kita yang mengaturnya, bukan dia yang mengatur kita. Teknologi itu suatu keniscayaan yang tidak bisa kita hindari sekarang ini. Ya. Terutama yang kelas kelas 11, ya. Kamu harus menguasai teknologi. Ya. Harus bisa kau menguasainya, jangan sampai teknologi yang menguasai dirimu. Yang mengatur dirimu. Tapi kalau kau menguasai teknologi, bisa kau jalankan, bisa kau atur dia. Zamannya sekarang teknologi. Ya. Ustaz tanya yang aliyah ini, siapa yang bisa di antara kalian mengoperasikan komputer? Mengetik aja lah. Ya. Itu teknologi yang ada sekarang. Kalau zaman dulu kan menulis pakai tangan. Ini kan udah modern. Teknologinya ada, komputer. Ya. Kita harus menguasai teknologi agar kita tidak terjebak dengan permainan-permainan yang ada di dalamnya. Harus bisa kita menguasainya. Ya. Sehingga kita bisa menjadi manusia yang unggul, yang maju. Selain kita hafiz Quran, kita juga bisa menguasai teknologi. Ya. Nanti kalau kamu bisa menguasai teknologi, bisa kau buat aplikasi sholat, aplikasi Al-Quran, aplikasi mengaji. Seperti itu, Mas. Jangan kalau kita tengok di story itu kita cari ini, ada semua. Ya. Bagaimana kita yang umat Islam ini supaya orang-orang Islam, ya, orang-orang kita bisa yang tidak bisa sholat, ada aplikasi sholat, belajar di situ. Bagaimana praktek sholat? Seperti itu, Mas. Ya. Oke, mungkin itu yang dapat Ustaz sampaikan. Terus berjuang, ya, jangan sampai semangatmu menurun, ya, harus dikobarkan lagi semangatnya. Kita memperingati sudah 78 tahun kita merdeka, tidak terasa, ya, 78 tahun. Ya, tinggal 22 tahun lagi kita akan mencapai 100 tahun kemerdekaan kita atau 1 abad dari kemerdekaan kita. Mudah-mudahan tahun-tahun berikutnya kita lebih baik. Ya, untuk penggerak bendera, terima kasih sudah melaksanakan tugasnya dengan baik hari ini. Ya, mudah-mudahan ini jadi pengalamanmu nanti ke depan, bisa kau ajarkan kepada adik-adikmu. Ya, dan yang kelas 8, kelas 7 yang belum pernah ikut penggerak bendera, usahakan kamu harus ikut. Kalau kamu ditunjuk, jangan kamu mengelak. Enggak, Ustaz, bisa saya gerak berbaris. Tidak seperti itu. Dilatih sampai bisa. Ya, karena ini salah satu modal untuk pendidikan yang lebih tinggi. Nanti kita buatkan sertifikatnya sebagai penggerak bendera. Ya, biar bisa kau gunakan sertifikat itu untuk dapat beasiswa. Ya, yang kelas 8 harus siap, ya. Kelas 8, yang kelas 7 lagi. Ya, meskipun kau baru kelas 7, ya, seperti udah 6 tahun kau di SD, udah pernah kau ikut upacara mungkin, ya. Sudah tahu kamu. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barisan disiapkan. Siap. Gerak. Pembacaan doa.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تحفظنا بها القرآن وتفهمنا بها الآيات وتحفظنا بها سوء القول والأمل والنيات. Ya Allah, Tuhan pencipta langit dan bumi, pada hari ini kami berkumpul dengan bersyukur di hadapan-Mu untuk memperingati momen bersejarah dalam perjalanan bangsa Indonesia. Kami mengenang dengan tulus dan rendah hati perjuangan para pahlawan yang telah mengorbankan nyawanya, tenaga, dan jiwa mereka untuk meraih kemerdekaan yang kami nikmati saat ini. Kami mohon ya Allah agar Engkau memberikan rahmat dan berkah-Mu kepada seluruh pahlawan-pahlawan Indonesia yang telah berjuang dengan gagah dan berani demi tegaknya kedaulatan dan kehormatan bangsa ini. Semoga Engkau mengangkat derajat mereka di sisi-Mu dan memberikan tempat yang layak di surga-Mu. Kami berdoa ya Allah agar Engkau memberikan hikmat kepada para pemimpin bangsa ini, berikan kebijaksanaan kepada mereka dalam mengambil keputusan yang mereka rasa. Limpahkanlah rasa tanggung jawab dan cinta pada tanah air kepada setiap warga negara Indonesia, sehingga kami dapat bekerja bersama untuk membangun negeri ini menjadi lebih baik. Kami memohon ya Allah agar Engkau memberikan keteguhan hati dan semangat kepada kami semua untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan. Jadikanlah perbedaan sebagai kekayaan yang memperkaya, bukan sebagai pemisah di antara kami. Bantu kami untuk selalu menghormat satu sama lain, menghargai keragaman budaya dan agama yang ada di negeri ini. Di hari ini yang penuh makna ini, kami mohon ya Allah agar Engkau melindungi Indonesia dari segala bentuk ancaman dan bencana. Jadikanlah negara kami ini sebagai tempat kedamaian, keadilan, dan kemakmuran bagi seluruh rakyat. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.